Shalom keluarga Allah, saya Lydia Tumanseri, saya pelayan Praise and Worship keluarga Allah Widuran Solo. Saya bekerja di perusahaan otomotif di bagian marketing. Pandemi COVID-19 mempengaruhi penjualan mobil di perusahaan kami, bahkan di tim saya pun mengalami penurunan. Dan hal ini mulai mengganggu, berdampak juga terhadap perekonomian keluarga kami atau keuangan kami. Ya, di tengah kegoncangan dalam keuangan kami, saya masih berharap ada teman yang bisa membantu. Saya berharap dia bisa membayar pinjamannya kepada kami. Namun teman saya sendiri juga mengalami dampak dari COVID-19 sehingga dia tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa membayar pinjamannya kepada kami. Terus terang, ini membuat saya mulai resah dan saya sempat berpikir untuk tidak perpuluhan dulu. Namun Tuhan sangat baik pada saya. Roh Kudus senantiasa mengingatkan saya untuk tetap perpuluhan. Dan saya bersyukur untuk hal ini karena Tuhan begitu mengasihi saya sehingga Dia mengingatkan saya untuk tetap perpuluhan. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk tetap untuk perpuluhan. Saya mengambil keputusan untuk tetap perpuluhan tanpa melihat apakah nanti Tuhan akan membalas saya, akan menolong saya, akan mencukupkan kebutuhan saya, akan menyelesaikan setiap permasalahan keuangan yang sedang saya hadapi. Saya hanya dalam hati saya hanya mau taat. Saya akan taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Dan kemudian dalam hati saya juga selalu berkata, bukankah selama ini apa yang sudah kamu terima itu bukan karena kehebatan kamu, bukan karena kepintaran kamu, tapi semua hanya karena kebaikan Tuhan saja, hanya kemurahan Tuhan saja, sehingga kami masih boleh berkat sampai hari ini ya, baik hidup, baik kesehatan, baik keuangan, baik pekerjaan, semuanya hanya karena kemurahan Tuhan saja. Siang hari saya transfer perpuluhan kami dan sungguh luar biasa. Sore harinya Tuhan menggantikan atau Tuhan memberikan mujizat buat kami dengan memberi berlipat dari apa yang sudah kami serahkan di siang hari tadi. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur karena Tuhan begitu baik dan saya sangat terkejut akan kejadian ini. Jadi ceritanya seperti ini. Kami memiliki lahan yang disewa oleh orang untuk dijadikan warung makan. Nah, pelanggannya adalah anak-anak kuliah atau anak kos gitu di dekat rumah kami. Nah, warung ini sudah tutup mulai sekitar mungkin bulan Januari karena anak-anak kuliah mulai libur. Nah, setelah itu masih dilanjutkan lagi untuk menutup warungnya karena ada COVID-19 ini ya. Jadi dia memperpanjang untuk menutup warungnya. Bahkan sampai hari ini pun warung tersebut masih ditutup. Kontrak sewa lahan tersebut sampai di bulan April ya. Dan seharusnya sudah waktunya untuk selesai atau mungkin diperpanjang, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan memperpanjang untuk sewa lahan tersebut karena kita sendiri nggak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Namun hanya karena kemurahan Tuhan saja, Tuhan menggerakkan hati orang tersebut untuk menelpon saya, kemudian berkata bahwa dia akan memperpanjang sewa lahan tersebut dan akan mentransfer uang ke rekening kami. Wow, saya sungguh bersyukur karena Tuhan sangat baik. Saya tidak menduga Tuhan menggantikan apa yang kami beri pada hari itu juga, tanpa menunggu besok atau 1 minggu atau 1 tahun ya. Tapi saat hari itu juga Tuhan memberikan mujizatnya, Tuhan membalaskan apa yang kami beri dengan berlipat pada sore harinya. Puji Tuhan, akhirnya kami bisa membayar kewajiban-kewajiban yang harus kami bayar. Saudara, jangan khawatir bahwa Tuhan pasti memelihara setiap anak-anaknya. Jangan takut untuk menabur di masa sulit sekalipun, apalagi itu merupakan perintah atau ketetapan Tuhan. Dan Tuhan ingin melihat
ketaatan kita, ketulusan hati kita, pasti kita akan menuai berlipat kali ganda. Tidak usah menghitung-hitung berapa besar yang sudah kita tabur. Tidak usah menanti-nanti kapan kita akan menuai. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk memberi tuaian itu kepada kita. Amin. Mari saudara terus semakin melekat kepada Tuhan di suatu situasi sulit seperti ini. Ya, dengan mendengarkan khotbah-khotbah lewat streaming, kemudian dari Pondok Daud, Radio Elsyadai FM, pasti kita akan semakin dikuatkan. Percayalah, kita akan kuat menghadapi situasi saat ini, bahkan kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, sebab Allah beserta dengan kita. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, sampai jumpa pada kisah inspirasi selanjutnya.